a new Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Seperti yang sudah disematkan, grup C di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi grup paling mendebarkan sampai disebut grup neraka. Tak heran persaingan sengit terjadi, hingga kini saja hampir nggak ada sebutan untuk juru kunci. Sebab klasemen menengah ke bawah poinnya semua sama, cuma Jepang dan Australia yang beda. Meskipun demikian, pelatih Tony Popovic mengaku tetap waspada. Apalagi melihat skuad Garuda yang kini menjadi ancaman bagi The Socceroos. Baru-baru ini juru taktik Australia ini mengutarakan pandangan di tengah persaingan ketat grup C. Di samping itu Malaysia yang selama ini menyegani Indonesia dan sudah merasa tertinggal, kini bertekad untuk bisa mengejar laju Indonesia atau minimal bisa di bawah agar tidak tertinggal. Begitu juga dengan tim ASEAN lain macam Thailand. Mereka tak mau terlalu santai di tengah perjalanan Indonesia yang makin cepat memulai gebrakan baru. Dan inilah berbagai target baru tim ASEAN usai melihat prospek cerah timnas. Jika biasanya Indonesia sangat mengejar impian di Asia Tenggara, beberapa tahun belakangan ini di ajang AFF, skuad Garuda justru terlihat kurang niat ketika ikut serta. Seperti yang paling menonjol pada turnamen ASEAN Cup 2024 kemarin, benar-benar jadi tim yang berbeda sendiri karena pakai skuad muda. Indonesia dalam proyeknya justru lebih fokus level persaingan yang makin meluas, dan sejauh ini di Asia mulai bisa bersaing. Terbukti skuad Garuda bisa mengikuti ajang Piala Asia selama 2 periode berturut-turut, dengan lewat jalur kualifikasi pada 2023 dan di 2027 masuk otomatis setelah lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan kini timnas Indonesia benar-benar sedang ingin mencapai sesuatu yang lebih dengan masuk ke kancah internasional yang tentunya lewat perjuangan di grup C. Yap, kini fokus kita bersama ada pada matchday selanjutnya di bulan Maret, terutama saat away ke Australia, yang mana ini akan jadi laga kunci jika timnas Indonesia ingin langsung lolos ke Piala Dunia lewat jalur cepat, yakni runner-up. Dan Coach Kluivert juga sangat menginginkan cara tersebut, ya kan? In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for all. Jelang menyambut kedatangan timnas Indonesia pada 20 Maret, pelatih Australia Tony Popovic telah melihat perubahan di kubu skuad Garuda dengan adanya perombakan tim kepelatihan baru era Patrick Kluivert. Belum lagi pertambahan sejumlah pemain keturunan baru macam Oleh Rumeni dan Jairo, yang dinilai bisa jadi bahan pertimbangan baru untuk skuad asuhan agar lebih waspada. Dan juru taktik tim Socceroos ini juga menekankan bagaimana pentingnya matchday Maret akan jadi kunci untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung. Terlebih tim Kangguru setelah lawan Indonesia akan away ke China. Saya segera belajar bahwa setiap pertandingan bisa dibilang adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Tidak banyak waktu dalam sepak bola internasional untuk memikirkan pertandingan terlalu jauh ke depan. Jadi kita tahu bahwa Maret adalah yang paling penting, tetapi kita juga tahu bahwa pada bulan Juni mungkin ada pertandingan yang menentukan. Ujar Tony Popovic, sumber bolasport.com. Yap, meskipun menilai matchday Maret jadi kunci utama, namun dalam pandangan juru taktik kelahiran Sydney ini pada matchday Juni bisa jadi laga krusial untuk memperebutkan posisi runner-up jika masih belum terkunci. Karena diketahui Indonesia dan Australia sendiri akan berhadapan dengan raja terakhir alias Jepang pada matchday tersebut.
Kami memperoleh hasil yang baik saat melawan Jepang di kandang lawan, dan kami berharap dapat bermain melawan mereka di sini. Saya perkirakan permainannya akan berbeda. Dengan dukungan tuan rumah, itu bisa cukup untuk memperoleh kemenangan penting. Lanjut Popovic. Are born to the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead. Prospek yang dilakukan Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan juga disebut sangat cerah oleh salah satu pengamat sepak bola Jerman yang juga pernah merumput di Liga 1 Indonesia. Ya, Patrick Gigani melihat potensi Timnas Indonesia sangat cerah di bawah asuhan Patrick Kluivert yang menjadi landasan dengan nama besar. Saya suka dengan sosok Patrick Kluivert dan senang Timnas Indonesia punya pelatih seperti dia. Tapi pada akhirnya ia harus membuktikan kualitasnya. Dengan percaya diri, bagaimana berbicara dengan para pemain. Menurut saya, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat, pertahanan yang sangat tinggi taktikalnya. Dibantu dukungan luar biasa para fans, insya Allah kejutan itu terjadi. Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak bisa mengalahkan Jepang, Australia, dengan mentalitas dan spirit, dengan sosok pelatih yang diharapkan bisa memaksimalkan para pemainnya? Saya cukup yakin bisa melakukannya. Kita bisa membuat kejutan dan menaruh harapan ke Patrick Kluivert sekarang. Kata Gigani, dikutip dari bola.com. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Melihat bayang-bayang Indonesia yang mulai bisa bersaing untuk memperebutkannya, kancah internasional sekelas Piala Dunia, negeri jiran Malaysia tampak tidak mau berdiam di tempat. Dalam waktu dekat ini, Harimau Malaya punya agenda untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Yap, dalam hal ini Harimau Malaya ingin menyusul Indonesia yang telah bertengger duluan di level Asia. Dan negeri jiran juga belum lama ini merombak jajaran manajemen dan pelatih tim dengan menunjuk Rob Friend, mantan pemain timnas Kanada, dan Borussia Mönchengladbach sebagai CEO, juga memilih Peter Kalmowski sebagai pelatih kepala baru timnas Malaysia. Mengutip dari bola.com, gebrakan ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Malaysia dengan menggelontorkan dana 15 juta ringgit Malaysia atau sekitar 109 miliar rupiah. Yang membuat pengamat sekaligus pelatih asal negeri jiran menuntut prestasi layaknya Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap timnas Malaysia adalah tantangan yang harus dijawab dengan prestasi. Ini seperti terjadi di Indonesia, di mana pemerintah mendukung penuh perjuangan tim Garuda. 3 calon lawan Malaysia sudah tidak asing lagi, terutama Vietnam dan Laos. Namun tidak bisa dianggap sebelah mata, karena kemajuan sepak bola 3 negara itu sangat pesat. Terutama Vietnam yang juara Piala AFF 2024, kata Raja Isa, pelatih asal Malaysia dikutip dari bola.com. The colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield, Indonesia. Tidak hanya Malaysia, Thailand yang notabene dulu di atas Indonesia juga merasa sudah mulai tertinggal dengan gebrakan yang dilakukan oleh Erick Thohir. Madam Pang selaku Presiden Federasi mengaku ingin meningkatkan performa tim nasionalnya usai gagal mempertahankan gelar Piala AFF. Sebab dari kegagalan tersebut membuat Thailand menyadari bahwasannya pemain inti mereka harus ditingkatkan lagi, terutama mengikuti langkah pengambilan pemain keturunan dari Eropa. Banyak negara yang menggunakan kebijakan naturalisasi pemain yang berpengalaman di Eropa. Saya berbicara dengan PSSI tentang keberhasilan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menerapkan pendekatan ini.
Jika Thailand mendorong naturalisasi, kami dapat meningkatkan kinerja kami. Jelas Madam Pang, sumber superbowl.id. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of both. Ya, pada akhirnya semua tahu bagaimana gebrakan itu penting saat tertinggal. Kini Indonesia sudah membuktikannya. Serta terbukti juga membuat circle persaingan yang semakin tinggi di kancah internasional. Dan semoga saja impian Piala Dunia 2026 benar-benar terjadi, karena inilah yang harus dinantikan, sesuai dengan yang dijanjikan Patrick Kluivert sendiri, ya kan? Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.